Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nurharyanto SE. Saya adalah guru ekonomi di SMA Negeri 1 Simo, Boyolali, dan saya juga adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua dari LPTK Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan mengadakan video ukin pembelajaran di kelas 11-5 SMA Negeri 1 Simo Boyolali dengan materi konsep ketenaga kerjaan. Dan pada nanti saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk itu, mari kita saksikan video pembelajaran ukin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sudah, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Kelas 11-5. Sebelum kita mulai pelaksanaan pembelajaran, ketua kelasnya Mas Noval, untuk disiapkan anggotanya sesuai dengan agama dan keluarga masing-masing. Monggo siapkan. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, tadi sudah berdoa. Untuk ketua kelasnya Mas Noval, barangkali ada yang tidak masuk untuk dilaporkan. Balkis sakit. Bagi sakit. Sebentar tak isi ke jurnal dulu ya. Bagi sakit. Masih absen, tidak masuk satu orang. Untuk kedepannya, yang kita akan belajar mengenai masalah ketenagakerjaan. Lebih jelasnya coba kita ke komputer ya. Saya hidupkan dulu. Jadi untuk materi kali ini kita akan belajar mengenai konsep ketenaga kerjaan. Jadi bagaimana nanti kita itu nanti dihadapkan dengan bagaimana mencari sebuah pekerjaan berikut permasalahannya. Dan tujuan dari ini adalah yang pertama, nanti peserta didik kalian akan dituntut untuk memahami daripada konsep ketenagakerjaan sendiri. Yang kedua adalah mampu mengidentifikasi berbagai masalah pengangguran, berikut pengupahan dan solusinya. Jadi bagaimana mengatasi pengangguran, terus bagaimana cara membayar biaya upah daripada karyawan yang kerja. Untuk selanjutnya, kalau sudah, saya akan coba tayangkan sebuah video untuk sebagai pemancing untuk mengawali belajar kali ini. Coba disimak mengenai video yang akan saya tayangkan untuk mengaplikasikan sejauh mana pengetahuan Anda dalam materi yang akan saya berikan. Buset, ini persyaratan sama job desk-nya banyak amat. Desain grafis, editing video, fotografi, videografi, content plan. Gila, job desk 4 orang harus kerjain sendiri. Ini kalau gajinya gede. Gimana pengangguran gak naik? Memang gue main game lah. Jumlah lowongan kerja terbatas, kualifikasi tinggi, dan persaingan ketat di antara pencari kerja. Banyak faktor yang membuat pasar kerja tidak sepenuhnya dapat diserap oleh pencari kerja. Seperti yang dikeluhkan beberapa anak muda yang sedang membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK sebagai salah satu syarat melamar pekerjaan. Untuk sekarang pasti susah ya Pak, karena kan banyak saingannya juga gitu. Nah terus ketika kita mau cari kerja itu kan harus butuh pengalaman, terus yang
adanya persyaratannya. Inilah dinamika dunia kerja. Data Badan Pusat Statistik BPS menyebut tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2022 naik ke 20.000 orang atau menjadi 8,42 juta pengangguran. Tingginya kualifikasi posisi yang tertuang dalam sebuah lowongan pekerjaan mencerminkan skala perusahaan dan struktur organisasinya. Menurut Feby Jonathan, Human Capital Business Partner PT JACCS MPM Finance Indonesia, hal itu legal dilakukan, asalkan pada akhirnya tidak menyalahi aturan ketenagakerjaan. Saat ini ya, generasi yang ada dan dengan problematika yang sama ya, yang mereka juga cenderung tidak loyal ke perusahaan, ya kan, cenderung berpindah-pindah. Nah, jadi kita juga di perusahaan juga ada namanya retention program. Jadi retention program ini adalah cara kita untuk bagaimana caranya agar mereka juga betah di perusahaan kita. Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, pencari kerja perlu menambah keterampilan dan kemampuan lainnya di luar nilai akademis yang diperoleh saat kuliah atau sekolah. Tambahan keterampilan tersebut bisa dilakukan mengikuti posisi yang diincar. Sehingga ketika melamar, kemudian lihat perinciannya ABC-nya seperti apa, syarat-syaratnya apa, dan kewajibannya seperti apa. Ini akan lebih menambah pengetahuan dan hak dan kewajibannya itu seperti apa, sehingga akan minimalisir yang namanya permasalahan-permasalahan hubungan industrial. Baik HR maupun BRIN mengakui milenial Gen Z atau mereka yang lahir di rentang 1996 hingga 2015 memiliki mentalitas yang tidak sekuat generasi sebelumnya, hingga berpengaruh kepada rendahnya loyalitas terhadap perusahaan. Untuk itu, menjaga loyalitas karyawannya, perusahaan perlu beradaptasi. Memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan karyawan, khususnya milenial Gen Z, seperti menyediakan e-learning untuk pengembangan pengetahuan maupun karir, serta menerapkan waktu kerja yang fleksibel seperti work from home. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. Setelah melihat tayang tersebut, pertanyaannya adalah apa yang dilihat dari video tersebut adalah kegiatan copet, berarti kegiatan mencari buah. Terus kedua adalah ini ada dua pihak, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan dalam video tersebut. Di perusahaan lowongan pekerjaan, yang kalau pekerjaan sama orang yang mencari pekerjaan. Terus selanjutnya bagaimana caranya agar bisa mendapatkan sebuah pekerjaan dengan cara melatih skill ya, mencari lowongan pekerjaan yang banyak-banyak yang ada di dunia internet maupun dunia yang lainnya. Kalau sudah video perkenalan saya anggap sudah cukup. Untuk selanjutnya kita akan mencoba berkelompok tugas mengerjakan sebuah permasalahan. Melanjutkan materi kemarin, kita membuat peta konsep mengenai ketenagakerjaan. Untuk kelompoknya silahkan dibuat dengan kelompok yang terdahulu. Satu kelompok 6 orang ya. Nah, silahkan dibuat berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Mejanya ditata ya. Kegiatan kali ini sesuai dengan materi yang sudah saya singgung sebelumnya, kita akan belajar untuk membuat mind mapping, peta konsep mengenai sebuah ketenaga kerjaan. Nah ini karena sekarang itu kan eranya era digital semua, mind mapping tidak harus pakai kertas, gunakan HP yang ada di kalian semuanya. Jadi menggunakan mind mapping secara digital menggunakan software yang ada di HP Android masing-masing. Silahkan untuk membuatnya secara berkelompok.
kira-kira sekitar 10-15 menit ya, kalau saya. Silakan untuk dibuat peta konsepnya. Dimulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 segera dibuat peta konsepnya. Oke. Any question? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, segera untuk action membuat peta konsep ketenaga kerjaan. Nanti dipresentasikan di depan ya. Itu bisa dimulai, monggo silakan. Jadi dibuat dengan misalnya sekarang ada model PowerPoint, bisa pakai Canva atau bisa pakai Microsoft biasa, pakai Excel juga boleh. Karena peta konsep nanti yang tengah itu biasanya kan ada warna yang berbeda ya. Nah, dibuat semenarik mungkin. Jadi karena peta konsep mungkin hanya satu slide tok cukup, bukan kayak PowerPoint yang biasanya harus banyak slide. Kita satu slide untuk bisa diperangkat di depan. Sudah sambil mengerjakan mind mapping, ini ada sebuah video untuk dikerjakan di lembar kerja peserta didik. Nah, nanti LKPD-nya akan saya kirimkan secara online di HP masing-masing ya. Jadi kita mengurangi pekerjaan kertas. Berikut videonya. Pastikan 1 kaleng Bear Brand setiap hari. Bear Brand, rasakan kemudiannya. Gratis pasar iklan, jual dunia. Buset, ini persyaratan sama job desknya banyak amat. Desain grafis, editing video, fotografi, videografi, konten plan. Gila, job desk 4 orang harus kerjain sendiri. Ini gua gajinya gede. Gimana pengangguran gak naik? Gua main game lah. Jumlah lowongan kerja terbatas, kualifikasi tinggi, dan persaingan ketat di antara pencari kerja. Banyak faktor yang membuat pasar kerja tidak sepenuhnya dapat diserap oleh pencari kerja. Seperti yang dikeluhkan beberapa anak muda yang sedang membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK sebagai salah satu syarat melamar pekerjaan. Untuk sekarang pasti susah ya Pak, karena kan banyak saingannya juga gitu. Nah terus ketika ketika kita mau nyari kerja itu kan harus butuh pengalaman. Terus selain pengalaman juga kita butuh skill. Susah karena banyak kriterianya. Ini lebih mudah aja dari kriterianya, persyaratannya. Saya sudah kirimkan LKPD yang harus dikerjakan per individu. Silakan cek di HP-nya masing-masing. Dikerjakan di HP-nya masing-masing, terus dikirimkan ke link yang sudah saya berikan. Jadi sambil saya muter video tadi, saya sudah mengirimkan link untuk dikerjakan di HP-nya masing-masing. LKPD-nya individu. Yang LKPD adalah individu. Yang mind mapping adalah kerja kelompok. Jadi saya akan menilai kalian dari dua segi, satu kerja kelompok, dua kerja individu. Itu ya, ini question. Kerjakan sebentar. Sebentar mungkin 5-10 menit. Nggak sampai mungkin selesai untuk mengerjakan sebuah LKPD. Dengan perhatikan video yang barusan saya buat. Teknologi informasi lewat media HP Android.
Saya kira waktu untuk mengerjakan tugas kelompok sama LKPD sudah cukup ya. Ini saya coba cek di Google Drive yang sudah saya buat, linknya. Ini sudah terkumpul kelompok 6, kelompok 5, kelompok 4, 3, 2, 1. Karena semuanya sudah mengerjakan peta konsepnya. Ini yang tadi mengusulkan itu kelompok 3 tanya mau maju. Iya benar ya? Sudah siap ya? Jadi ada 6 kelompok, ternyata 3 adalah kelompok yang pemberani. Maka untuk kelompok 3 kita berikan aplaus. Sang pemberani. Kalau sudah bisa lakukan Mbak kelompoknya. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema dengan bab ketenaga kerjaan. Perkenalkan, nama saya Dewi Nusayati. Saya Sabda Wijaya, absen 34. Saya MDN Mawaka, absen 13. Saya Nabila Suadari, absen 23. Siswa Minarden, absen 18. Saya Salma Amruzaya, absen 33. Oke. Yang pertama adalah pengertian pengangguran. Pengangguran sendiri adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran menurut Kamus Waktu Kerja. Jenis-jenis pengangguran terbagi menjadi 3, yaitu pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Pengangguran terbuka sendiri memiliki arti tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Setengah menganggur yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal selama 35 jam per minggu. Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang tidak bekerja secara optimal karena tidak memiliki pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya ada jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, yaitu pertama pengangguran friksional, yaitu bersifat sementara karena ada kesenjangan. Selanjutnya ada jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pertama adalah pengangguran friksional, kedua struktural, dan ketiga musiman, dan keempat konjungtural atau siklus, dan terakhir ada teknologi. Selanjutnya yaitu penyebab pengangguran. Yang pertama adanya kemajuan teknologi, yang kedua kurangnya pendidikan, yang ketiga kurangnya keterampilan para pencari kerja, yang keempat pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan yang kelima ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. Selanjutnya dampak pengangguran. Dampak pengangguran adalah meningkatnya kemiskinan, memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan, hutang negara meningkat, rendahnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita. Selanjutnya, yang terakhir ada upaya mengatasi pengangguran. Upaya untuk mengatasi pengangguran ada beberapa, yaitu 1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan. 2. Bekerjasama dengan negara lain, yaitu penyerapan tenaga kerja dari Indonesia. 3. Melakukan program magang dan praktik kerja. 4. Menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya. 5. Menjalankan program transmigrasi. 6. Meningkatkan peredaran modal usaha. Dan 7. Mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dan ada pertanyaan? Any question? Saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hanifah Dujayani, absen 16. Izin bertanya, apa saja contoh pengangguran yang disebabkan oleh teknologi? Terima kasih. Pertanyaannya adalah contoh pengangguran karena sebuah teknologi yang tercipta. Misalnya, izin menjawab, yaitu 1. Kasir sudah digantikan QRIS dari HP. 2. Media iklan sudah tergantikan internet online. 3. Perusahaan advertising merugi karena sudah ada AI atau kecerdasan buatan. 4. Terminal sepi karena sudah ada tiket online.
5. Pedagang pasar banyak yang sepi karena e-commerce atau pedagang online. 6. Pengusaha transportasi banyak yang gulung tikar karena ada Grab, Gokar, dan Gojek. Mungkin untuk menambahkan jawaban dari yang dari peserta diskusi, dampaknya misalnya kita pernah di sekeliling kita ada toko fotokopi ya. Nah, fotokopi itu ternyata karena teknologi yang semakin berkembang, semua anak sudah punya HP, otomatis sekarang tukang fotokopi itu banyak yang terjun bebas, gulung tikar. Jadi banyak pegawai fotokopi yang dirumahkan karena tidak ada lagi tempat untuk fotokopi. Nah, sudah digantikan dengan namanya HP ya. Sudah di-grade pakai PDF, teman sudah muncul sendiri. Sekolah sudah tidak ada kertas untuk ujian, kalau sudah pakai Google Form. Itu ya. Untuk menambahkan jawaban. Jadi dari kesimpulannya adalah pengangguran menjadi karena faktor alam, faktor teknologi, PHK, malas bekerja, dan tidak ada lowongan pekerjaan. Sekian dari Bapak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kelompok berapa? 3 sudah ya? Nah, sekarang saya akan memberikan apresiasi buat kelompok yang pertama kali mengumpulkan. Berarti kelompok 6 ya? Karena mereka pertama kali berarti kan orang yang paling siap. Makanya kelompok 6, The Six, harap maju ke depan untuk menyampaikan ide dan gagasannya lewat mind mapping. Yuk, segera masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul ketenagakerjaan. Perkenalkan dalam ketenagakerjaan. 1. Tenaga kerja, orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa. 2. Angkatan kerja, penduduk yang mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. 3. Kesempatan kerja, lapangan kerja atau lowongan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja. 4. Pekerja atau buruh, setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Selanjutnya adalah usia penduduk. Usia penduduk dibagi menjadi 2, yaitu usia kerja produktif dan non-produktif. Usia kerja produktif dimulai dari usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Sedangkan non-produktif dimulai dari usia yang kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun. Usia kerja produktif dibagi lagi menjadi 2, yaitu bukan angkatan kerja dan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang telah bekerja atau masih mencari pekerjaan. Sebaliknya, bukan angkatan kerja adalah penduduk yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan sedang tidak mencari pekerjaan. Contohnya pelajar dan mahasiswa. Jenis tenaga kerja menurut status atau ikatannya. Yang pertama yaitu pekerja lepas. Pekerja lepas yaitu seseorang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu pekerja kontrak, yaitu seseorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu yang disepakati dalam sebuah perjanjian tertulis. Yang ketiga yaitu pekerja tetap, pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Selanjutnya, jenis tenaga kerja menurut kualitasnya. Yang pertama, pekerja berpendidikan. Tenaga kerja yang memiliki ilmu dan keterampilan didapatkan dari proses pendidikan. Contohnya, dokter, guru, dan teknisi. Kedua, pekerja terampil. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu didapatkan dari pelatihan atau kebiasaan. Contohnya, tukang kayu, penjahit, dan sopir. Ketiga, pekerja kasar. Tenaga kerja yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan tertentu, melainkan hanya mengandalkan tenaga. Apakah ada pertanyaan? Saya. Perkenalkan, saya Salwa Safira, absen 31, izin bertanya, apakah asisten rumah tangga juga termasuk dari pekerja? Pertanyaannya, asisten rumah tangga itu kan untuk menghaluskan sebuah bahasa dari kata-kata membantu rumah tangga. Itu apakah termasuk pekerja? Izin menjawab, asisten rumah tangga termasuk
Bekerja karena dia bekerja di tempat orang lain atau penyedia lapangan kerja. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya izin untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Risti Putri Sawati, nomor absen 30, izin untuk bertanya. Berikan contoh dampak positif dan negatif dari teknologi informasi terhadap kesempatan kerja. Terima kasih. Izin menjawab, untuk dampak positifnya yang pertama adalah kemudahan dalam mencari kerja karena terdapat di internet. Yang kedua, kecepatan akses. Dan yang ketiga, menimbulkan kesempatan kerja baru di dunia online seperti Shopee dan lain-lain. Dampak negatifnya yaitu bagi yang tidak menguasai akan terjadi hambatan karena tergantung pada orang lain. Yang kedua, terjadi pelanggaran atau pembajakan hak cipta atas barang dan jasa. Dapat ketiga yaitu terjadi kejahatan dunia maya. Dan yang terakhir yaitu terjadi banyak perjudian online sehingga masyarakat malas bekerja. Apakah ada pertanyaan? Kesimpulannya adalah angkatan kerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dengan usia produktif 15 sampai 64 tahun dan bukan angkatan kerja belum usia produktif 0 sampai 15 tahun dan golongan lanjut usia lebih dari 65 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata diskusi kita sudah berakhir semua, sudah dipahami. Untuk refleksi kita adalah, saya mau tanya, kira-kira hal apa saja yang sudah kalian ketahui? Ada yang bisa jawab? Nadia? Saya, Pak. Dari diskusi ini, hal-hal yang saya pahami adalah pertama, angkatan kerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dengan usia produktif usia 15 sampai 64 tahun dan bukan angkatan kerja belum usia produktif 0 sampai 15 tahun dan golongan lanjut usia lebih dari 65 tahun. Yang kedua, sedikitnya lowongan pekerjaan sehingga mengakibatkan banyak terjadi pengangguran. Jadi ada dua sisi kehidupan, yang satu sudah diketahui, yang satu belum diketahui. Dari kesimpulan diskusi ini, apa yang belum kalian ketahui? Coba Andika coba. Saya, Pak. Yang belum saya pahami yaitu menentukan upah tenaga kerja. Ada dua sisi, yang pertama sudah dipahami, yang kedua belum dipahami. Jadi bagaimana menentukan upah tenaga kerja. Jadi kita tenaga kerja, kita ada patokan namanya upah minimal regional atau upah minimum provinsi yang sudah ditetapkan di tiap-tiap daerah yang dinaungi oleh Pemda masing-masing. Jadi nanti untuk masalah itu nanti kita bicarakan lebih lanjut di sesi selanjutnya. Itu ya. Saya rasa diskusi kali ini sudah selesai. Banyak sekali kesimpulan yang sudah kita dapatkan mengenai ketenagakerjaan. Untuk selanjutnya, untuk kelasnya biar rapi kembali, kelompok dibubarkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Alhamdulillah, step by step perjalanan kita hari ini sudah sampai pada tahap kesimpulan dari sebuah diskusi yang panjang. Untuk selanjutnya, Mas Nopal, coba ditutup hari ini dengan berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Kalau sudah, pertemuan kita hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.